Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang etika bisnis, fraud, dan juga cara mendeteksi fraud. Nah, seperti yang kita tahu, fraud dalam bisnis itu sudah sangat mendarah daging, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya banyak sekali contohnya terkait fraud ini, dan ini yang harus kita pelajari kalau kita mau jadi auditor. Jadi how to against fraud ini ya auditor yang tahu bagaimana cara meminimalisirnya, mencegahnya. Nah, ini auditor yang tahu. Jadi kita akan bahas dulu terkait dengan etika bisnisnya dulu, baru nanti masuk ke fraudnya. Nah, yang pertama adalah masalah etika di dalam dunia bisnis. Standar etika sendiri itu berasal dari adat istiadat masyarakat dan keyakinan pribadi yang mengakar tentang masalah benar dan salah yang tidak disepakati secara universal. Jadi etika itu bisa berbeda, tidak akan sama di secara universal, tidak akan sama. Etika di Indonesia akan berbeda dengan etika yang ada di Amerika. Misalnya yang paling gampang adalah di Indonesia itu berpakaiannya ya harus sopan. Kuliah ya pakainya celana panjang atau rok yang panjang. Kalau di luar negeri, di Australia misalnya, kuliah di Australia pakai kaos sama pakai celana pendek nggak masalah, dibolehkan di sana. Tapi nggak mungkin di Indonesia kalian kuliah dengan menggunakan celana pendek, itu nggak mungkin. Tapi kalau di Australia, di Amerika itu hal yang wajar. Atau misalnya di Australia boleh manggil dosennya dengan nama, hanya dengan nama itu boleh. Sedangkan di Indonesia ketika kita manggil guru, dosen, atau orang yang lebih tua dengan namanya langsung kan tidak benar. Sehingga standar etika itu akan berbeda di tiap daerah. Tidak bisa berlaku secara universal. Kemudian etika sendiri, menurut James Hall, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip perilaku yang digunakan individu dalam membuat pilihan dan membimbing perilaku mereka dalam situasi yang melibatkan konsep benar dan salah. Kalau di orang Jawa itu ada istilah bener durung tentu bener. Nah, itu. Jadi itu yang terjadi, etika itu belum tentu yang kita lakukan, mungkin yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dengan perintah atasan, tapi belum tentu perintah atasan benar, sesuai. Nah, ini ada prinsip-prinsip benar dan salah yang pada situasi-situasi tertentu itu menyebabkan terjadinya fraud. Nah, kemudian terkait dengan bisnis etik, ini termasuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana manajer memutuskan apa yang benar dalam menjalankan bisnis mereka, dan yang kedua, begitu para manajer mengenali apa yang benar atau mengetahui apa yang benar, bagaimana mereka mencapainya. Nah, itu terkait bisnis etik. Jadi misalnya yang benar adalah menjual secara biasa, misalnya offline dan online. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Kadang-kadang ketika kita berbicara bisnis, sudah sering saya sampaikan, banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Itu yang harus dihindari. Nah, ini merupakan masalah etika bisnis. Etika yang ada dalam dunia bisnis ada equity, kemudian ada rights, ada honesty, ada exercise of corporate power. Equity ini kita berbicara tentang equity itu kebenaran gitu kali ya, atau value, nilainya. Jadi misalnya gaji eksekutif yang sangat tinggi sekali berbanding terbalik dengan karyawan yang rendah. Kemudian comparable board-nya gimana, produk pricing-nya, penetapan harga produknya gimana, kemudian untuk right to hak-nya,
apakah terkait dengan misalnya kesehatan karyawan, kemudian apakah gini, padahal kalau kita berbicara di lingkup Indonesia, di Indonesia itu seluruh perusahaan itu wajib mendaftarkan karyawannya sebagai keanggotaan BPJS. Tapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Padahal itu kan sebenarnya hak karyawan untuk didaftarkan sebagai, bahkan di undang-undang itu kalau tidak salah ya, nanti coba kalian cek sendiri. Bahkan untuk pegawai kontrak pun tetap harus didaftarkan BPJS. Kemudian ada sexual harassment, kekerasan seks, kemudian diversity, keberagaman, kemudian ada equal employment opportunity, kesempatan yang sama, dan whistleblowing. Yang paling ekstrim misalnya whistleblowing. Kadang-kadang ketika seorang karyawan atau seorang bawahan itu mau melaporkan atasannya, dia tidak bisa karena tidak ada hak di situ. Itu sering terjadi. Kemudian honesty, kejujuran, kita berbicara karyawan dan manajemen, konflik of interest management. Itu sering terjadi konflik of interest, kemudian misleading yang advertising. Kalian pernah enggak melihat bahwa misalnya iklan promo besar-besaran sangat murah, tapi di bawahnya ada SK, surat sesuai aturan tertentu yang ternyata itu yang intinya, bukan di tulisan yang besarnya. Ada juga exercise of corporate power, terkait dengan workplace safety, product safety, environmental issues. Ini kemarin yang ramai itu terkait dengan minuman ini, air mineral. Air mineral itu kan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Sedangkan ada beberapa produsen air mineral yang ketika mengirimkan barangnya yang galon-galonan gitu, itu terpapar sinar matahari langsung. Nah, itu kan juga menjadi isu terkait dengan etika bisnis. Padahal di produk mereka tertulis tidak boleh terkena sinar matahari langsung, sedangkan mereka memasarkan produknya masih dengan truk yang terbuka sehingga terpapar matahari secara langsung. Itu salah satu contohnya, nanti bisa kalian cari sendiri yang lain. Kemudian terkait dengan ethical guidance atau panduan ethical, perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi terhadap misalnya karyawan, pemegang sahamnya, kemudian pelanggan, atau bahkan kepada masyarakat umum. Nah, setiap keputusan besar yang diambil itu pasti akan memiliki konsekuensi dan potensi kerusakan atau potensi benefit yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, itu yang harus bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa mencari solusi yang meminimalkan risiko, meminimalkan kerusakan, sehingga tidak ada yang namanya membahagiakan semua orang itu tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang dikecewakan. Nah, sama dengan etika yang ada di dunia bisnis. Tidak akan ada win-win solution. Pasti ada satu yang merasa kurang. Tapi at least yang bisa kita ambil adalah potensi risiko atau potensi kerusakan terkecil. Nah, kemudian terkait dengan itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah proportionality. Jadi manfaat dari suatu keputusan harus lebih besar daripada risikonya. Selain itu, tidak boleh ada keputusan alternatif yang memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dengan risiko yang lebih kecil. Jadi ya harus satu putusannya. Satu, konsisten, kemudian meminimalkan risiko dan mencari yang manfaatnya lebih besar. Kemudian justice. Manfaat keputusan harus didistribusikan secara adil kepada mereka yang berbagi risiko
mereka yang tidak mendapatkan manfaat seharusnya tidak memikul beban risiko. Misalnya kita berbicara karyawan dan supervisor. Karyawan dan supervisor secara secara income berbeda pasti. Supervisor punya income yang lebih tinggi daripada karyawan. Maka seharusnya segala bentuk tanggung jawab itu ya lebih besar di supervisor bukan di karyawan. Itu. Kemudian minimize risk atau meminimalkan risiko, bahkan jika dinilai dapat diterima oleh prinsip-prinsip tersebut, keputusan tersebut harus dilaksanakan untuk meminimalkan semua risiko dan menghindari risiko yang tidak perlu. Jadi ini terkait dengan ethical guidance, jadi proportionality, justice, dan meminimalkan risiko. Kemudian kita masuk ke komputer etik. Komputer etik sendiri merupakan analisis sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer dan perumusan yang sesuai dan pembenaran kebijakan untuk penggunaan dari teknologi tersebut, termasuk kekhawatiran tentang perangkat lunak serta perangkat keras dan kekhawatiran tentang jaringan yang menghubungkan komputer serta komputer itu sendiri. Nah, ini terkait dengan komputer etik. Ada seorang peneliti di bukunya James Hall, tidak disebutkan siapa penelitinya, mendefinisikan 3 level dari etika komputer. Yang pertama adalah pop, yang kedua para, dan yang ketiga adalah theoretical. Pop komputer etik atau etika komputer pop ini hanyalah pemaparan cerita dan laporan yang ditemukan di media populer mengenai konsekuensi baik atau buruk dari teknologi komputer. Konsekuensi baiknya apa, konsekuensi buruknya apa? Ya ini hanya cerita rame-rame. Misalnya kita berbicara gini, orang zaman dulu, orang yang berkuliah jauh sebelum teknologi komputer itu ada, di mereka ketika mau mengerjakan tugas harus ke perpustakaan, harus baca buku, itu pasti akan berkata bahwa anak-anak kuliah sekarang yang ada di zaman komputer, zaman internet, itu tidak sepintar mereka. Padahal belum tentu. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa komputer itu merupakan dampak buruk. Mereka mahasiswa bisa copy paste ya, walaupun banyak mahasiswa yang melakukan copy paste, tapi belum tentu kalau diadu tingkat kepintarannya akan berbeda jauh. Bisa saja teman-teman yang ada di era internet dan komputer bisa lebih pintar daripada teman-teman yang dulu. Kenapa? Karena teman-teman yang sudah mengalami era komputer bisa punya banyak akses ke buku-buku yang dulu tidak bisa dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di era sebelum komputer. Kemudian yang kedua adalah para komputer ethics. Ini melibatkan minat nyata dalam kasus etika komputer dan memperoleh beberapa tingkat keterampilan dan pengetahuan di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah theoretical computer ethics. Ini menarik bagi peneliti multidisiplin yang menerapkan teori filsafat, sosiologi, dan psikologi ke ilmu komputer dengan tujuan membawa beberapa pemahaman baru ke lapangan. Itu 3 level komputer etik. Nah, kemudian kita masuk ke section 406 terkait dengan kode etik dari senior financial officer atau manajer keuangan senior. Di section 406, Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan kepada SEC apakah mereka telah mengadopsi kode etik yang berlaku untuk CEO, CFO, controller, atau orang yang melakukan fungsi serupa di organisasi. Jadi harus menampilkan kode etik. Setiap perusahaan yang listing itu harus mengadopsi dan memperlakukan kode etik untuk CEO, CFO, controller, dan yang melakukan fungsi serupa di organisasi. Nah, yang pertama kode etik terkait dengan conflict of interest atau bahasa Indonesianya apa ya, conflict of interest ya? Ya kepentingan, konflik kepentingan antara satu dan yang lain. Kalau di akuntansi yang sering dipakai misalnya adalah agensi teori. Agensi teori ini adalah hubungannya terkait dengan conflict of interest, di mana kode etik perusahaan harus menguraikan prosedur untuk menangani konflik kepentingan yang nyata atau yang tampak antara hubungan pribadi dan profesional. Misalnya kita berbicara contoh yang paling nyata, perusahaan membeli bahan baku dari perusahaan mertuanya. Misalnya owner
owner sebuah perusahaan membeli bahan baku dari perusahaan mertuanya. Nah, itu pasti timbul yang namanya conflict of interest. Tidak mungkin tidak. Nah, maka biasanya tidak diperkenankan seperti itu. Itu contoh dari conflict of interest. Kemudian yang kedua adalah full and fair disclosure atau pengungkapan penuh dan adil. Nah, ketentuan ini menyatakan bahwa organisasi harus memberikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam dokumen. Kemudian laporan dan laporan keuangan yang diserahkan kepada SEC dan publik. Maka kalau kita berbicara full disclosure, tidak hanya 5 item yang ada di laporan keuangan yang disampaikan, tapi mengungkapkan laporan-laporan lain. Misalnya kita berbicara intellectual capital. Nah, intellectual capital disampaikan. Maka itu menjadi lebih lengkap apa yang disampaikan. Kemudian laporan manajemen. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita hanya yang diwajibkan kan hanya 5 laporan. Nah, ketika ditambahkan dengan laporan-laporan yang lain, misalnya laporan proyeksi, laporan manajemen, kemudian pengungkapan-pengungkapan lain yang dirasa bisa memberikan pengungkapan penuh dan adil, itu akan menjadi nilai tambah buat perusahaan. Kemudian selanjutnya ada legal compliance. Terkait dengan kode etik harus mewajibkan karyawan untuk mengikuti undang-undang, aturan, peraturan, ataupun peraturan pemerintah yang berlaku. Ini yang sering terjadi adalah ketika kita berbicara perpajakan. Banyak perusahaan yang mencoba untuk dalam tanda kutip ngakali perpajakan. Tidak sebagian dari mengakali itu memang tidak melanggar hukum karena mereka menggunakan kaidah-kaidah yang dibolehkan. Namun demikian sebenarnya itu adalah usaha untuk menghindari perpajakan. Nah, kalau teman-teman belajar perpajakan pasti familiar dengan misalnya tax aggressiveness dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk ngakali sebenarnya. Nah, idealnya adalah ya sudah terkait dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah ya harus ditaati. Nah, kemudian yang keempat adalah internal reporting of code violation. Jadi laporan internal terkait dengan pelanggaran. Nah, kode etik harus menyediakan mekanisme untuk memungkinkan pelaporan internal yang cepat atas pelanggaran etika. Jadi etikanya ketika ada pelanggaran etika, perusahaan itu harus bisa langsung mengatasi hal tersebut. Nah, untuk apa? Ya tujuannya untuk mendorong dan melindungi pelapor. Whistleblower itu menjadi salah satu komponen yang harus dilindungi ketika mereka melaporkan tindak kejahatan, tindak fraud, penipuan, dan sebagainya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menyediakan semacam kanal khusus untuk melaporkan tindakan-tindakan kecurangan. Karena suka tidak suka ketika kita berbicara penguasa ataupun pimpinan dengan level tinggi ketika dilaporkan oleh pihak yang di bawahnya pasti akan memberikan ancaman. Itu sudah sangat terjadi dan teman-teman bisa melihat dan mendengar itu di berbagai media. Dan yang terakhir adalah accountability. Jadi program etika yang efektif harus mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi pelanggaran kode etik. Ini sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan. Kemudian kita masuk ke fraud dan akuntan. Nah, bagian dari Sarbanes-Oxley Act memiliki dampak yang luar biasa pada tanggung jawab auditor eksternal untuk deteksi fraud selama audit keuangan. Nah, hal ini mengharuskan auditor untuk menguji pengandalian yang secara khusus dimaksudkan untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan yang mungkin mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, SOX ini adalah dasar awal dari fraud ini sendiri. Jadi ketika waktu itu misalnya Enron tidak terkuat, maka tidak akan mungkin muncul SOX dan pengendalian terhadap fraud ini. Nah, fraud sendiri by definisi itu menunjukkan representasi palsu dari fakta material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain dengan maksud untuk menipu dan membujuk pihak lain untuk mengandalkan fakta yang dapat merugikan. Jadi tidak semua bisa menjadi fraud, tidak semua didefinisikan sebagai fraud. Yang jelas fraud itu harus ada representasi palsu dari fakta material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain. Jadi harus ada yang dirugikan juga terkait dengan fraud. Yang pertama adalah false representation. Harus ada pernyataan palsu atau non-disclosure. Nah, ini syarat
untuk diakui sebagai fraud, yang pertama adalah false representasi. Jelas harus ada pernyataan palsu atau tidak diungkapkan sesuatu yang material. Jadi misalnya ada hal yang material tapi tidak diungkapkan atau dilakukan pernyataan palsu. Nah, itu menjadi sebuah bentuk fraud. Kemudian yang kedua adalah material fact. Fakta harus menjadi faktor substansial dalam mendorong seseorang untuk bertindak. Jadi fakta yang ditutupi atau diberikan pernyataan palsu itu harus sifatnya material, harus menjadi sesuatu yang memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga adalah intent, harus ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataan seseorang itu salah. Jadi harus timbul niatnya dulu. Kalau kita berbicara hukum, niat dulu yang dinilai adalah niatnya dulu. Ketika ada niat berarti memang itu merupakan sebuah cara untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang keempat adalah justifiable reliance. Representasi yang keliru pasti merupakan faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan. Dan yang kelima harus ada kerugian, injury or loss. Injury kalau kita berbicara secara harfiah, injury adalah keterlukaan atau harus ada kerugian. Nah, penipuan tersebut harus menimbulkan luka atau kerugian bagi korban penipuan tersebut. Kalau tidak ada yang merasa dirugikan, yaitu bukan fraud namanya. Jadi harus ada false representation, ada material fact, ada intent, ada justifiable reliance, dan juga injury or loss. Baru bisa dikatakan itu merupakan tindakan fraud. Fraud itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada employee fraud atau biasa disebut fraud by non-management employee. Umumnya dirancang untuk secara langsung mengubah uang tunai atau cash atau aset lain menjadi keuntungan pribadi karyawan. Ini lebih sifatnya lebih personal ya. Jadi misalnya kasir menggelapkan uang atau bagian marketing membawa lari tagihan. Nah, ini employee fraud usually terlibat dalam 3 tahapan berikut. Yang pertama adalah mencuri sesuatu yang berharga, aset misalnya uang, cash, barang, produk, dan sebagainya. Kemudian mengubah aset menjadi bentuk yang dapat digunakan tunai, jadi menjual barang dagangan, kemudian tidak diakukan, tidak dicatat. Kemudian yang tiga adalah menyembunyikan kejahatan untuk menghindari deteksi, misalnya menggunakan nota fiktif, atau menggunakan menjual sesuatu ke pelanggan fiktif. Nah, itu juga merupakan bentuk dari employee fraud. Kemudian yang kedua adalah manajemen fraud. Ini lebih berbahaya jelas daripada employee fraud karena sering lolos dari deteksi sampai organisasi mengalami kerusakan atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Skalanya lebih besar jelas karena employee ya kita berbicara aksesnya dia saja. Marketing ya aksesnya cuma di produk misalnya atau bagian penagihan misalnya. Ya cuma cash tagihan saja, tapi kalau manajemen bisa sangat besar. Nah, kecurangan tersebut dilakukan pada tingkat manajemen di atas tingkat yang umumnya terkait dengan struktur pengendalian internal. Yang bisa mengakses struktur pengendalian internal biasanya yang manajemen fraud ini. Nah, kecurangan sering melibatkan penggunaan laporan keuangan untuk menciptakan ilusi bahwa suatu entitas lebih sehat dan lebih makmur daripada yang sebenarnya. Enron dulu itu juga sama, itu level tertinggi, level manajemen yang melakukan fraud tersebut. Nah, jika penipuan tersebut melibatkan penyalahgunaan aset, sering diselimuti oleh labirin transaksi bisnis yang kompleks dan seringkali melibatkan pihak ketiga. Nah, kalau kita berbicara manajemen fraud, itu sudah beyond imagination. Mereka punya segala bentuk labirin, segala macam bentuk cara untuk melakukan fraud. Dan biasanya itu tidak akan terdeteksi. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu tuh ada pimpinan sebuah bank swasta yang melakukan fraud dengan cara mengambil dana nasabah itu cuma berapa puluh rupiah saja tiap nasabah. Tapi bisa dibayangkan ketika nasabahnya itu ada jutaan. Kalau cuma diambil berapa puluh rupiah atau berapa ratus rupiah tidak akan berasa. Tapi ketika dikumulatifkan dengan jutaan pelanggan, nah itu akan menjadi kerugian yang besar bagi pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke fraud triangle. Nah, yang pertama adalah tekanan situasional. Fraud triangle itu yang pertama adalah tekanan situasional yang meliputi tekanan pribadi atau terkait pekerjaan yang dapat memaksa seseorang untuk bertindak
bertindak tidak jujur atau berlaku tidak jujur. Tekanan. Tekanan itu menjadi hal yang pertama dari fraud triangle. Karena ketika seseorang itu memiliki tekanan dalam hidupnya, misalnya utangnya banyak, atau misalnya dia butuh untuk mengaktualisasikan dirinya agar diterima di society, nah itu merupakan tekanan. Dia harus mendapatkan uang dari tekanan-tekanan itu, misalnya untuk bayar utang tadi atau untuk mengaktualisasi diri di komunitasnya. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor untuk melakukan fraud. Yang kedua adalah peluang. Peluang ini melibatkan akses langsung ke aset dan atau akses ke informasi yang mengendalikan aset. Kita berbicara orang yang punya tekanan situasional tinggi, tapi tidak punya peluang, maka tidak akan terjadi fraud. Tapi ketika tekanan situasionalnya tidak tinggi, orang tidak tertekan oleh hutang, tidak tertekan oleh komunitasnya, tapi dia punya peluang, kemungkinan besar akan terjadi fraud. Karena peluang itu menjadi jalan untuk melakukan tindakan kecurangan. Kemudian yang ketiga adalah etika. Ini berkaitan dengan karakter dan tingkat oposisi moral seseorang terhadap tindakan ketidakjujuran. Tidak ada tekanan situasional, tidak ada peluang, tapi etikanya jelek. Orang ini tidak punya etika yang baik, maka akan tetap terjadi fraud. Nah, itu adalah fraud triangle. Itu adalah komponen dari fraud triangle. Kemudian kerugian keuangan dari fraud. Jadi Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE pada tahun 2008 memperkirakan kerugian dari penipuan dan penyalahgunaan menjadi 7% dari totalnya 7% dari pendapatan tahunan. Kalian bisa bayangkan ketika pendapatan tahunannya menyentuh 1 triliun, maka 7%-nya adalah 7 miliar. Sangat besar. Fraud ini sangat besar. Kerugian dari fraud ini sangat besar. Akan tetapi biaya penipuan yang sebenarnya sulit dihitung karena sejumlah alasan. 7 miliar itu gambaran kasarnya. Ketika ditelusuri lebih jauh akan lebih besar kerugiannya. Cuman agak susah untuk ditelusuri karena harus melakukan penyelaman lebih dalam. Jadi harus punya diver handal untuk mengetahui si fraud secara lebih luas lagi. Karena alasannya tadi, ya tidak semua penipuan terdeteksi. Karena kalau kita berbicara fraud by employee itu biasanya nggak halus mainnya nggak cantik kalau fraud by employee. Tapi kalau kita berbicara fraud by management itu masih mainnya cantik, mainnya halus, mainnya cantik sehingga agak susah untuk dideteksi. Kemudian dari yang terdeteksi tidak semuanya dilaporkan karena kita berbicara tadi whistleblower. Ketika yang paling gampang lah, yang paling ramai sekarang kasus Pak Ferdi Sambo, itu kan juga sama. Tidak semuanya dilaporkan. Kenapa? Karena takut dengan pimpinan. Ketika bawahan mengetahui tindak kejahatan, dia pasti akan diancam. Nah, itu hal yang sering terjadi. Kemudian dalam banyak kasus penipuan, informasi yang dikumpulkan tidak lengkap karena informasinya tidak lengkap, tidak komplit, terputus-putus. Kemudian informasi yang tidak didistribusikan dengan baik kepada pihak manajemen atau penegak hukum. Jadi tidak semua dilaporkan ke pihak penegak hukum. Dan yang terakhir adalah terlalu sering organisasi bisnis memutuskan untuk tidak mengambil tindakan perdata atau pidana terhadap pelaku penipuan. Biasanya hal seperti ini terjadi ketika yang melakukan fraud adalah orang terdekat atau bagian dari keluarga. Itu biasanya tidak akan diteruskan. Masalahnya tidak akan diteruskan. Nah, lebih lanjut tadi ya, studi yang dilakukan ACFI tadi menggambarkan bahwa para pelaku fraud itu biasanya adalah yang pertama terkait dengan kerugian fraud berdasarkan posisi dalam organisasi. Faktor pertama adalah posisi dalam organisasi. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di bukunya James Hall, owner eksekutif itu memberikan 23% dari fraud yang terjadi. Kemudian manajer itu 37% dan employee itu 40% dari kerugian yang terjadi untuk perusahaan terkait dengan fraud. Kemudian yang kedua kerugian fraud dan efek kolusi. Ini jelas ya, fraud dari efek kolusi ini di negara kita sudah sangat nyata, jelas. Contohnya bisa teman-teman cari di beberapa
berita. Kemudian kerugian fraud berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau menurut penelitian SCFI, laki-laki itu 59% melakukan fraud, sedangkan perempuan 41% melakukan fraud. Itu data dari SCFI ya, nanti teman-teman bisa lihat di bukunya sendiri, bukunya Jameson. Kemudian kalau berdasarkan usia, yang paling banyak melakukan fraud adalah usia 51 sampai 60 tahun. Kemudian 60 tahun lebih, karena mereka sudah apa ya? Kalau kita berbicara resikonya itu ya sudah kecil karena usia mereka sudah tua. Misalnya mereka ketahuan di penjara seumur hidup, ya mereka tinggal menjalani berapa tahun saja. Sehingga biasanya usia yang makin tua itu makin cenderung melakukan fraud. Karena tadi cost and benefitnya jelas lebih tinggi benefitnya. Ketika kita berbicara usia 60 tahun ke atas itu banyak melakukan fraud ya karena usia harapan hidupnya juga sudah tidak banyak sehingga lebih loss ketika melakukan fraud. Kemudian berdasarkan pendidikan juga sama. Makin tinggi dia akan makin banyak melakukan fraud. Jadi sesuai dengan yang disampaikan, $550.000 itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke skema fraud. Jadi ada 3 skema fraud. Yang pertama adalah fraudulent statement, kemudian korupsi, dan asset misappropriation. Itu adalah 3 skema fraud. Yang pertama adalah masalah mendasar fraudulent statement. Nah, terkait dengan fraudulent statement atau pernyataan penipuan, yang pertama problemnya adalah kurangnya independensi auditor. Maka di Indonesia sendiri auditor itu harus berganti tiap 5 tahun sekali, KPN tiap 5 tahun sekali kalau belum berubah ya, KPN tiap 5 tahun sekali, kemudian auditor pelaksananya tiap 3 tahun sekali harus diganti, diganti karena ketika itu terus-menerus dengan KPN sama, dengan auditor pelaksana yang sama, maka independensinya akan turun. Nah, kemudian yang kedua adalah kurangnya independensi direktur. Direktur juga berperan penting di sini. Ketika direkturnya tidak independen, ya tingkat kecurangan pasti akan tinggi. Kemudian skema kompensasi eksekutif yang dipertanyakan. Dan yang keempat adalah praktek akuntansi yang tidak tepat. Jadi ketika skema kompensasi eksekutifnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kecenderungan terjadi fraudnya juga akan tinggi. Sama juga dengan praktek akuntansi yang tidak tepat. Nah, terkait dengan Sarbanes-Oxley Act dan fraud, yang pertama adalah pembentukan Dewan Pengawas Akuntansi. Maka biasanya kalau kita berbicara perusahaan listing itu punya Dewan Pengawas sendiri, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Dewan Pengawas ya, kita punya Dewan Pengawas. Kemudian independensi auditor, maka harus setiap 5 tahun sekali KAP ganti, tiap 3 tahun sekali auditor pelaksanaan juga harus ganti. Kemudian tata kelola perusahaan dan tanggung jawabnya harus dilaksanakan, dan ini bisa menjadi tambahan pengungkapan terkait dengan laporan keuangan. Kemudian persyaratan pengungkapan tadi, mandatory disclosure-nya seperti apa saja yang harus diungkapkan. Yang 3 itu voluntary-nya, yang keempat adalah mandatorinya terkait dengan disclosure-nya, kemudian yang kelima adalah hukuman untuk penipuan dan pelanggaran lainnya. Nah, kita berbicara perdata itu agak sedikit susah. Nah, kali pidana itu kan jadi agak lebih mudah. Bahkan kalau kita berbicara di Indonesia itu kalau orang ketahuan melakukan fraud, korupsi misalnya, itu ketika diliput media mereka dengan santainya senyum-senyum, kemudian melambaikan tangan ke media. Mereka merasa tidak bersalah, mereka merasa bangga, pede dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Berbeda dengan, karena itulah tadi ya, kita berbicara culture ya. Kalau kita lihat orang-orang di Asia Timur misalnya, di Jepang atau di Korea, ketika mereka ketahuan melakukan fraud atau mereka tidak becus melakukan tugasnya, mereka masih akan mengundurkan diri. Kalau di negara kita, orang yang ketahuan melakukan kecurangan, ya mereka ketika tertangkap ya santai aja, dada-dada kamera, kemudian senyum-senyum. Itu yang jadi problem di negara kita. Dan kalau kita berbicara korupsi, ada banyak
korupsi. Yang pertama adalah bribery, penyuapan. Ini melibatkan memberi, menawarkan, meminta, atau menerima sesuatu yang berharga untuk memengaruhi seorang pejabat dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sah. Ini sangat banyak terjadi ya. Jadi penyuapan ini sangat banyak terjadi. Banyak kepala daerah yang jatuh karena penyuapan. Kemarin kalau yang belum lama yang saya ngikut itu yang Zumi Zola itu ya, Zumi Zola juga kena bribery. Kemudian illegal gratuity, ini gratifikasi, melibatkan memberi, menerima, menawarkan, atau meminta sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah diambil. Nah, saya punya pengalaman terkait ini, pengalaman yang positif tentunya, bukan yang negatif. Saya pernah melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Margono di Purwokerto. Ketika saya melakukan penelitian, saya mencoba untuk memberikan semacam kenang-kenangan. Jadi setiap orang yang mengisi kuesioner saya kan peraturannya belum jelas ya. Jadi saya mencoba untuk memberikan sebuah kenang-kenangan untuk setiap yang mengisi kuesioner mendapatkan bingkisan, bukan bingkisan ya, mendapatkan kenang-kenangan gitu. Ternyata ditolak oleh pihak rumah sakit. Mereka bilang bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Margono tidak membolehkan karyawan ataupun staf untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kalau memberikan kenang-kenangan bisa memberikan plakat. Maka waktu itu kami memberikan plakat. Jadi kenang-kenangannya kami tarik kembali, kami ganti dengan plakat. Itu adalah contohnya seperti itu. Kemudian konflik of interest, ini terjadi ketika seseorang karyawan bertindak atas nama pihak ketiga selama pelaksanaan tugasnya atau memiliki kepentingan pribadi dalam aktivitas yang dilakukan. Maka untuk menghindari konflik of interest, saya pernah bercerita, contoh yang paling nyata ada perusahaan dua kelinci. Perusahaan dua kelinci itu tidak membolehkan bagian purchasing-nya itu menerima apapun dari pemasok. Jadi bagian purchasing dua kelinci itu dilarang menerima apapun dari pemasok. Dan surat itu dikirimkan setiap kali dua kelinci melakukan pembelian. Jadi di setiap purchase order mereka itu selalu dilampiri keterangan bahwa bagian purchase-nya tidak boleh menerima apapun, pemberian dalam bentuk apapun dari pemasok. Nah, itu adalah contoh untuk menghindari konflik of interest. Kemudian ada economic extortion atau pemerasan ekonomi. Ini adalah penggunaan atau ancaman kekerasan termasuk sanksi ekonomi oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Ini sering terjadi ya, pemerasan. Itu hal yang sangat umum terjadi. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga berarti ya, tadi ada fraudulent statement, kemudian ada corruption, yang ketiga adalah asset misappropriation, contohnya adalah skimming. Ini melibatkan pencurian uang tunai dari suatu organisasi sebelum dicatat pada pembukuan atau catatan organisasi. Biasanya pakainya mailroom fraud, di mana seorang petugas membuka surat dan mencuri cek pelanggan serta menghancurkan atau meniadakan remittance advice-nya. Ini biasanya di situ lakukannya ini employee fraud biasanya. Kemudian cash larceny, ini melibatkan skema di mana penerimaan cash dicuri dari suatu organisasi setelah dicatat dalam pembuka dan catatan organisasi. Beda ya skimming sebelum, kalau cash larceny setelah. Kemudian ada billing scam, juga dikenal sebagai penipuan vendor dilakukan oleh karyawan yang menyebabkan perusahaan mengeluarkan pembayaran kepada pemasok atau vendor palsu dengan mengirimkan faktur untuk barang atau jenis fiktif atau jasa fiktif, faktor yang digelembungkan atau faktor pembelian pribadi. Nah, ini terjadi ketika pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik. Ini kalau sampai terjadi billing skema ini berarti perusahaan itu tidak memiliki pengendalian internal yang baik, sangat riskan untuk terjadi penipuan. Kemudian ada juga cek tampering, merupakan pengerusakan cek melibatkan pemalsuan atau perubahan dalam beberapa cara material cek yang telah ditulis organisasi kepada penerimaan pembayaran yang sah. Kemudian ada juga payroll fraud. Ini adalah distribusi cek gaji palsu kepada karyawan yang ada dan atau tidak ada. Jadi bisa menggaji karyawan yang ada ataupun yang diada-adakan sehingga ada kas yang keluar, atau misalnya penggajiannya melebihi atau bahkan berkurang dari yang seharusnya.
Ini ada expense reimbursement fraud. Ini adalah skema di mana seorang karyawan mengajukan klaim untuk penggantian atau peningkatan biaya bisnis fiktif. Misalnya karyawan ditugaskan ke luar kota, harusnya dia pakai ekonomi tapi dia pakai kelas bisnis atau dia menggelembungkan dananya. Misalnya ada Garuda kelas ekonomi cuma 1.500.000 digelembungkan menjadi 2 juta. Biasanya dia bekerja sama dengan biru, itu bisa dilakukan. Kemudian ada pencurian cash atau theft of cash. Ini adalah skema yang melibatkan pencurian langsung uang tunai di organisasi ini, biasanya melibatkan kasir atau bagian penagihan, karena yang bisa mengakses cash itu ya kasir dan bagian penagihan. Dan yang terakhir adalah non-cash fraud scheme. Ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset non-tunai organisasi. Nah, ini biasanya barang, produknya. Kemudian kita masuk ke computer fraud. Ini merupakan pencurian, penyalahgunaan atau penyalahgunaan aset dengan mengubah catatan dan file yang dapat dibaca komputer. Maka tadi saya bilang di awal bahwa otorisasi itu menjadi penting, bahwa password otorisasi itu tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Ya kalau password supervisor ya harus supervisor yang tahu. Anak buahnya tidak boleh tahu. Yang terjadi adalah ketika supervisor atau manajernya adalah orang dengan usia yang lanjut. Biasanya orang yang usianya sudah lanjut itu tidak terlalu aware dengan hal yang seperti ini, dan biasanya akan mendelegasikan anak buahnya untuk mengakseskan. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga pengendaliannya harus dilakukan dengan baik. Dan pencurian, penyalahgunaan atau penyalahgunaan aset dengan mengubah logika perangkat lunak komputer. Nah, ini kita sudah berbicara orang IT, ya maka ketika kita sudah menggunakan sistem, orang IT kita harus independen dan punya etika yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pencurian atau penggunaan ilegal informasi yang dapat dibaca komputer. Ini hampir sama dengan yang kedua. Kemudian pencurian, korupsi, penyalinan ilegal atau penghancuran perangkat lunak komputer dengan sengaja. Ini juga menjadi fraud, sehingga mungkin data-data misalnya terkait data piutang itu hilang. Kemudian yang kelima, pencurian, penyalahgunaan atau penyalahgunaan perangkat keras komputer. Ini juga berbahaya. Misalnya dicuri agar tidak ketahuan datanya dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik fraud. Yang pertama adalah masquerading. Ini melibatkan pelaku mendapatkan akses ke sistem dari situs jarak jauh dengan berpura-pura menjadi pengguna resmi. Nah, ini biasanya menggunakan akses resmi ke kata sandi terlebih dahulu. Ini kita sudah berbicara teknis. Orang akuntansi ya biasanya tidak akan terlalu paham dengan ini. Ini sudah berbicara orang IT, sehingga ketika web atau sistem perusahaan itu tidak dikelola dengan baik, tidak dijaga dengan baik, tidak diproteksi dengan baik, ya kemungkinan akan terjadi seperti ini. Dan ada juga piggybacking, nah teknik di mana pelaku di situs jarak jauh menyadap saluran telekomunikasi, jadi menyadap telekomunikasinya ya. Kalau yang masquerading itu berpura-pura menjadi pengguna resmi kemudian masuk ke sistemnya. Nah, kalau yang piggybacking itu adalah menyadap saluran telekomunikasi dan mengunci pengguna resmi yang masuk ke sistem. Begitu berada dalam sistem, pelaku dapat menyamar sebagai pengguna yang berwenang, dan peretasan mungkin melibatkan teknik piggybacking atau masquerading. Dan yang ketiga adalah hackers. Ini dibedakan dari penjahit komputer lainnya karena motif mereka biasanya tidak menipu demi keuntungan finansial. Misalnya ya buat iseng kalau hacker itu. Nah, kalau penipuan program itu mencakup teknik-teknik berikut. Yang pertama adalah membuat program ilegal yang dapat mengakses file data untuk bisa mengubah, menghapus, atau memasukkan nilai ke dalam catatan akuntansi. Dan yang kedua adalah menghancurkan atau merusak logika program menggunakan virus komputer. Dan yang ketiga, mengubah logika program untuk menyebabkan aplikasi memproses data secara tidak benar. Ini terkait dengan penipuan program ya. Kemudian ada fraud terkait dengan operasi. Ini adalah penyalahgunaan atau pencurian sumber daya komputer perusahaan. Nah, ini sering melibatkan pengguna komputer untuk melakukan bisnis pribadi. Kemudian ada juga database management fraud. Ini termasuk mengubah, menghapus, merusak, menghancurkan, atau mencuri data organisasi. Ini bisa dilakukan oleh orang IT biasanya. Misalnya dia tidak, tadi ya insentif manajemen, dia tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan dia bisa melakukan hal yang seperti ini. Ini sering terjadi kok. Balas dendam, motifnya adalah balas dendam misalnya. Dijadikan kambing hitam atau tidak mendapatkan insentif yang jelas dan dia balas dendam. Itu sering terjadi.
Terlepas dari bentuk fisiknya, informasi yang berguna memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah relevan, jelas, itu menjadi syarat utama dengan relevan. Kemudian tepat waktu, timeliness, kemudian akurat, komplit atau lengkap, dan juga dapat diringkas. Nah, kalau kita berbicara summarization, karyawan tingkat bawah itu harus mendapatkan informasi secara rinci, sedangkan pimpinan biasanya hanya perlu informasi secara ringkas, karena untuk pengambilan keputusan tidak perlu terlalu rinci. Ada beberapa bentuk penipuan umum yang terjadi pada tahap pembuatan informasi. Yang pertama adalah scavenging. Ini merupakan salah satu teknik sederhana namun efektif. Ini melibatkan pencarian melalui tong sampah atau recycle bin di komputer pusat untuk dokumen-dokumen yang telah dihapus. Nah, seorang pelaku biasanya seringkali mendapatkan informasi berguna dari lembaran dokumen-dokumen yang sudah dihapus, yang bisa digunakan untuk menghasilkan penipuan. Jadi ketika kalian misalkan familiar dengan komputer ya, ketika kalian menghapus suatu file hanya dengan delete, maka file kalian akan masuk ke recycle bin. Nah, itu bisa diakses oleh mereka untuk dikeluarkan dari recycle bin. Maka yang paling aman ketika kita mau menghapus menghapus dokumen itu menggunakan ALT-DEL, sehingga dia akan terhapus otomatis total, tidak akan bisa diakses di recycle bin. Itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah eavesdropping. Ini bentuk penipuan lain yang disebut dengan eavesdropping atau penyadapan. Ini melibatkan mendengarkan transmisi keluaran melalui saluran telekomunikasi. Nah, teknologi ini sudah tersedia yang memungkinkan pelaku untuk mencegat atau menyadap pesan yang dikirim melalui saluran telepon yang tidak dilindungi dan saluran gelombang mikro. Nah, ini kalau di film-film itu sering terjadi ya, sepertinya penyadapan. Kemudian SAS nomor 99 mempertimbangkan penipuan dalam audit laporan keuangan yang berkaitan dengan bidang audit keuangan berikut ini. Yang pertama adalah deskripsi dan karakteristik dari fraud. Kemudian harus dideskripsikan dan karakteristik fraud itu apa. Kemudian professional skepticism, jadi auditor itu harus punya sikap skeptis dalam hal apapun. Jadi tidak boleh langsung percaya. Kemudian yang ketiga adalah engagement personal discussion atau diskusi personel. Nah, ini juga penting. Kita harus ada diskusi tentang personel, bukan diskusi tentang personel, diskusi yang dilakukan oleh setiap personel. Kemudian yang keempat adalah memperoleh bukti dan informasi audit dan yang kelima adalah mengidentifikasi risiko. Yang keenam adalah menilai risiko yang teridentifikasi. Kemudian yang ketujuh adalah merespon dari penilaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedelapan adalah mengevaluasi bukti dan informasi audit. Yang kesembilan mengkomunikasikan kemungkinan adanya fraud. Dan yang ketiga adalah mendokumentasikan pertimbangan fraud. Kemudian kita masuk ke laporan fraudulent financial atau laporan keuangan fraud. Nah, faktor risiko yang berkaitan dengan fraudulent financial reporting itu ada 3. Yang pertama adalah karakteristik dan pengaruh manajemen terhadap lingkungan pengendalian. Ini sangat penting. Jadi bagaimana manajemen itu punya karakter dan pengaruh dalam melakukan pengendalian terhadap lingkungan yang ada. Kemudian kondisi industri. Ini termasuk dari lingkungan ekonomi, kemudian peraturan yang bisa mencegah terjadinya fraud. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik operasi dan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, dalam kasus financial fraud atau penipuan keuangan atau bisa manajemen fraud, auditor eksternal itu harus mencari jenis skema umum yang sering terjadi. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan yang tidak tepat, jadi pendapatannya tidak diakui secara tepat. Kemudian pelakuan penjualan yang tidak tepat.
Yang ketiga, penilaian aset yang tidak tepat. Kemudian ada penangguhan biaya dan pengeluaran yang tidak tepat. Kemudian ada juga pencatatan kewajiban atau liabilitas yang tidak benar dan pengungkapan yang tidak memadai. Ini yang sering terjadi terkait dengan financial fraud atau management fraud. Jadi pendapatannya tidak diakui dengan tepat, misalnya dimajukan atau dimundurkan, penjualan juga sama, dimajukan atau dimundurkan. Kemudian asetnya juga tidak tepat penilaiannya. Kemudian penangguhan biaya dan pengeluaran juga tidak tepat. Nah, ini adalah jenis-jenis yang sering terjadi. Nah, terkait dengan misappropriation asset, ada dua resiko, faktor resiko yang berhubungan dengan misappropriation asset. Yang pertama adalah kerentanan aset terhadap penyalahgunaan, dan yang kedua adalah pengendalian. Kerentanan itu kita bisa berbicara misalnya cash, uang misalnya, atau cek, itu kan rentan untuk disalahgunakan. Ketika itu tidak dikelola dengan baik, ya akan hilang dengan mudah. Kemudian terkait dengan pengendalian, bagaimana perusahaan menjaga pengendalian ini agar bisa efektif untuk menghindari, mencegah atau menghindari atau bahkan mendeteksi adanya penyalahgunaan aset tersebut. Nah, contoh skema umum yang terkait dengan pencurian karyawan, penyalahgunaan aset, misalnya adalah personal purchases, pembelian personal, kemudian ghost employee tadi ya, ghost employee karyawannya tidak ada tapi diberikan gaji, kemudian beban fiktif, kemudian ada alter pay atau penerimaan pembayaran yang diubah, kemudian pencurian kas atau inventory persediaan, dan ada juga lapping. Ini adalah yang sering terjadi terkait dengan penyalahgunaan aset. Kemudian respon auditor terhadap penilaian risiko, yang pertama adalah keterlibatan staf dan tingkat pengawasan. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personel yang ditugaskan untuk perikatan harus padan dengan penilaian tingkat risiko perikatan. Kemudian yang kedua adalah skeptisisme profesional. Menjalankan skeptisisme profesional melibatkan mempertahankan sikap yang mencakup pikiran yang selalu bertanya-tanya dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Benar tidak sih bukti yang disampaikan? Jangan-jangan ini fiktif atau jangan-jangan ini tidak sesuai dengan yang semestinya. Kemudian sifat, waktu, dan luasnya prosedur yang dilakukan. Faktor risiko kecurangan yang memiliki implikasi pengendalian dapat membatasi kemampuan auditor untuk menilai risiko pengendalian di bawah maksimum dengan demikian mengurangi pengujian substantif. Kemudian terkait respon terhadap deteksi misstatement terkait dengan fraud, ketika auditor telah menentukan bahwa kecurangan memang ada, tetapi tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, auditor harus melakukan pertama, merujuk masalah tersebut ke tingkat manajemen yang sesuai setidaknya satu tingkat di atas mereka yang terlibat. Misalnya kita berbicara pencurian keuangan, pencurian cash atau pencurian inventory, jadi harus dibawa ke bagian supervisor misalnya. Kemudian yakinilah bahwa implikasi untuk aspek audit lainnya telah dipertimbangkan secara memadai. Itu ketika tidak material. Tapi ketika kecurangan berdampak material terhadap laporan keuangan atau auditor tidak dapat mengevaluasi tingkat materialitasnya. Jadi misalnya fraudnya material ataupun auditor tidak bisa mengevaluasi, menilai tingkat materialitasnya seberapa, maka auditor harus yang pertama mempertimbangkan implikasi untuk aspek lain dari audit. Kemudian yang kedua mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior dan dengan komite audit dewan direktur. Dan yang ketiga mencoba untuk menentukan apakah penipuan itu sifatnya material. Dan yang keempat menyarankan agar klien berkonsultasi dengan penasihat hukum jika memang diperlukan. Kemudian dokumentasi yang diperlukan. Jika faktor risiko diidentifikasi, dokumentasi yang disertakan adalah yang pertama, faktor-faktor risiko yang diidentifikasi, dan yang kedua adalah tanggapan auditor terhadap faktor-faktor tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke dalam komen YouTube. Cukup sampai di sini, sukses buat kalian.